Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi aliran kefilsafatan pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan menurut Randall Curran. Filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafati dalam. Menurut Kneller, filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum atau filsafat formal. Artinya, masalah-masalah pendidikan juga merupakan bagian dari cara umum. Hubungan filsafat dan pendidikan itu sendiri. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan maupun praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadikannya sebagai landasannya. Aliran kefilsafatan pendidikan ada 5. Aliran filsafat idealisme, aliran filsafat realisme, aliran filsafat tomistik, aliran filsafat perennialisme, aliran filsafat dan aliran filsafat esensialisme. Untuk menjelaskan macam-macam aliran kefilsafatan pendidikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Sylvia Indriani, NIM 2020-35014. Aliran filsafat idealisme. Idealisme termasuk aliran filsafat pada abad modern. Idealisme berasal dari bahasa Inggris yaitu idealism dan kadang juga dipakai istilahnya metalism atau imaterialisme. Idealisme dapat diartikan sebagai suatu paham atau aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Filsafat idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme. Yang pertama, Plato. Yang kedua, J.G. Fichte. Yang ketiga, G.W.F. Hegel. Implikasi aliran filsafat idealisme. Yang pertama, tujuan. Untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Yang kedua, kurikulum. Pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, metode. Diutamakan metode dialektika, saling mengaitkan ilmu yang satu dengan yang lain, tetapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan. Yang keempat, peserta didik. Bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan dasarnya. Yang kelima, pendidik. Bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerja sama dengan alam. Bentuk-bentuk aliran filsafat idealisme. Yang pertama, idealisme subjektif atau imaterialisme. Seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Yang kedua, idealisme objektif adalah idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Yang ketiga, idealisme personal atau personalisme, yaitu nilai-nilai perjuangannya untuk menyempurnakan dirinya. Hubungan aliran filsafat idealisme dengan pendidikan. Menurut William T. Harris, idealisme terpusat tentang keberadaan sekolah. Aliran inilah satu-satunya yang melakukan oposisi secara fundamental terhadap naturalisme. Pendidikan harus terus eksis sebagai lembaga untuk proses pemasyarakatan manusia sebagai kebutuhan spiritual dan tidak sekedar kebutuhan alam semata. Aliran filsafat realisme. Realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis.
Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dua fisik dan dua rohani. Implikasinya, realisme dalam pendidikan adalah kebutuhan dasar dan hak yang mendasar bagi manusia dan kewajiban penting bagi semua manusia untuk memastikan bahwa semua anak-anak dilahirkan dengan pendidikan yang baik. Tokoh-tokoh aliran filsafat realisme. Yang pertama, Aristoteles. Yang kedua, Johann Amos Comenius. Yang ketiga, Santo Thomas Aquinas. Implikasi aliran filsafat realisme. Yang pertama, tujuan pendidikan untuk penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kedudukan siswa dalam hal pelajaran, menguasai pengetahuan yang handal dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial untuk belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Yang ketiga, peranan guru. Menguasai pengetahuan terambil dalam teknik mengajar dan dengan keras menuntut prestasi dari siswa. Yang keempat, kurikulum. Kurikulum komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisikan pengetahuan liberal dan pengetahuan praktis. 5. Metode. Belajar tergantung pada pengalaman, baik langsung atau tidak langsung. Metode penyampaian harus logis dan psikologis. Metode conditioning merupakan metode utama bagi realisme sebagai pengikut behaviorisme. Bentuk-bentuk aliran filsafat realisme. Yang pertama, realisme rasional. Didefinisikan pada dua aliran, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Yang kedua, realisme natural ilmiah adalah organisme biologis dengan sistem syaraf yang kompleks dan secara inheren berpembawaan sosial. Yang ketiga, neorealisme dan realisme kritis. Aliran tersebut disebut neorealisme dari Frederick Brecht dan realisme kritis dari Immanuel Kant. Menurut pandangan Brecht, filsafat pendidikan hendaknya harmoni dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu hormat dan menghormati atas hak-hak individu. Hubungan aliran filsafat realisme dengan pendidikan. Pendidikan dipandang membutuhkan realisme karena untuk membentuk setiap individu agar mereka menjadi sesuai dengan apa yang dipandang baik. Dengan demikian, pendidikan dalam realisme kerap diidentikan sebagai upaya pelaksanaan psikologi behaviorisme ke dalam ruang pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Indriani, NIM 202035008. Aliran filsafat Thomistik. Nama aliran ini disandarkan kepada Thomas Aquinas, salah seorang tokoh intelektual termasuk skolastik barat yang hidup pada tahun 1225 sampai 1274 Masehi. Ada yang berpendapat bahwa Thomas hanya menyesuaikan Aristoteles dengan ajaran Katolik. Hal ini tidaklah betul. Ia memang menyerap ajaran Aristoteles, tetapi ia menyusun sistem yang berlainan dari sistem Aristoteles. Aliran filsafat perennialisme. Perennialisme merupakan aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Secara bahasa, perennialisme berasal dari kata perennial yang bermakna abadi, kekal, dan tanpa akhir. Aliran perennialisme beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Tokoh-tokoh aliran filsafat perennialisme ada Aristoteles, Plato, dan Santo Thomas Aquinas. Implikasi aliran filsafat perennialisme. 1. Pendidikan. Perennialisme memandang education as cultural regression, yaitu sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang seperti masa lampau. 2. Tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menyingkapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. 3. Sekolah merupakan lembaga yang berperan
mempersiapkan peserta didik atau orang muda untuk terjun ke dalam kehidupan. 4. Kurikulum. Pada aliran ini berpusat pada mata pelajaran dan cenderung menitik beratkan pada sastra, matematika, bahasa, dan humaniora termasuk sejarah. 5. Metode pendidikan atau metode belajar utama yang digunakan oleh perennialisme adalah membaca dan diskusi. Hubungan aliran filsafat perennialisme dalam pendidikan. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik berupa teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Maka dapat dikatakan bahwa perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali. Aliran filsafat esensialisme. Esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu esensial yang berarti inti atau pokok dan kata isme yang berarti aliran atau mazhab. Aliran esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin mengembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Tokoh-tokoh aliran filsafat perennialisme ada Aristoteles, Plato, Santo Thomas Aquinas, dan Robert Maynard. Implikasi aliran filsafat esensialisme. 1. Definisi pendidikan. Bagi penganut esensialisme, pendidikan merupakan upaya untuk memelihara kebudayaan. 2. Tujuan pendidikan untuk mentransmisikan kebudayaan untuk menjamin solidaritas sosial dan kesejahteraan umum. 2. Peran guru adalah sebagai pengatur, penyalur pengetahuan yang baik, penentu materi, metode, evaluasi, dan bertanggung jawab dengan seluruh pembelajaran. 4. Peran siswa. Peran peserta didik adalah belajar, bukan untuk mengatur pelajaran. 5. Kurikulum atau isi pendidikan direncanakan dan diorganisasi oleh orang dewasa atau guru sebagai wakil masyarakat, society center. 6. Metode. Dalam hal metode pendidikan, esensialisme menyarankan agar sekolah-sekolah mempertahankan metode-metode tradisional yang berhubungan dengan disiplin mental. Hubungan aliran filsafat esensialisme dalam pendidikan. Dalam hubungannya dengan pendidikan, esensialisme menekankan pada tujuan pewarisan nilai-nilai kultural historis kepada peserta didik melalui pendidikan yang akumulatif. Pengetahuan ini dilaksanakan dengan memberikan keterampilan, sikap, dan nilai yang merupakan bagian esensial dari unsur-unsur pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.